Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan mulai membahas suatu kitab ringkas atau risalah yang ditulis oleh seorang ulama hadis dari Arab Saudi. Beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Marzuq Al-Tarifi, hafizahullah wa fakka asrah. Kitab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan akidah, dan beliau memberi nama kitab ini Fusul fil Aqidah, ya, pembahasan dalam cabang ilmu akidah. Dan beliau juga memberikan nama kitab ini Ar-Risalatus Syamiyah. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membacakan dan memberikan sedikit catatan terhadap muqaddimah, pendahuluan, dan kita langsung saja mulai kita bacakan muqaddimahnya. Di sini Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahil mustahiqi lil hamdi kullih. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana dialah zat yang berhak menerima segala pujian tersebut. La tuhsa mahamiduhu wa la yuhsa hamduh. Ya, tidak terhitung sesuatu yang dipujinya dan juga pujiannya tidak terhitung. Lahul fadlu kulluhu awwaluhu wa akhiruhu. Yang mana dialah Allah Ta'ala yang memiliki keutamaan seluruhnya, awal dan akhirnya. Semuanya milik Allah Ta'ala, kepunyaan Allah Ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illahu wahdahu la niddalah wa la nazir. Dan aku bersaksi bahwa istilahnya tidak ada ilah, zat yang berhak diibadahi dengan ibadah yang benar kecuali huwa Allah Ta'ala, kecuali dialah Allah Ta'ala, wahdahu, hanya Allah Ta'ala satu-satunya, la niddalah, tidak ada tandingan baginya, wala nazir, dan yang sepadan dengan Allah Ta'ala, yang sesuai dengan Allah Ta'ala tidak ada, wala syarika lahu wala mathil, dan tidak ada sekutu baginya dan juga tidak ada yang serupa dengannya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian di sini, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Ta'ala dan juga utusannya, rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad, kemudian kepada para ahli baitnya, keluarganya, dan juga para sahabatnya. Amma ba'du. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Tarifi menjelaskan, fahadhihi aqidatun mukhtasarah. Ini atau kitab ini atau risalah ini membahas akidah mukhtasarah, pembahasan akidah yang ringkas. Karena tidak semua pembahasan akidah disebutkan di kitab ini, karena kitab ini hanya terdiri dari 15 pasal dan ini ringkas. Jadi memang tidak semua dibahas di dalam kitab ini. Makanya beliau mengatakan akidah mukhtasarah, pembahasan akidah yang ringkas. Qayyatuha li ahli Syam. Saya menulisnya untuk penduduk Syam, penduduk negeri Syam. Wa hum yarithuna ardhahum wa diyarahum ba'da isti'marin nasara. Yang mana mereka menempati bumi mereka, tanah mereka, ya, rumah-rumah mereka di Syam setelah penjajahan atau kolonialisme umat Nasrani. Karena memang sebelumnya di Syam itu ditempati oleh umat Nasrani. Thumma ta'ifil batiniyah laha nahwan min qarnin. Kemudian setelah itu di Syam juga ada kelompok-kelompok batiniyah, ya, yang mana kelompok-kelompok batiniyah ini, kelompok yang sesat ini menempati bumi Syam cukup lama, ya, sekitar 1 abad sampai 1 abad, 100 tahun. Wa qad tabi'a dzalika fitanun wa tabdilun li katsirin min usulil islami wa furu'ih. Dan selain itu di Syam juga terjadi fitnah, ya. Di sana ada fitnah, peperangan, kemudian juga tabdil, penyelewengan, li katsir min usulil islam wa furu'ih, penyelewengan pada pokok agama Islam dan juga cabang agama Islam.
Jadi permasalahan akidah ada penyelewengan di sana, kemudian juga permasalahan fikih, furu' agama juga terjadi perubahan atau penyelewengan atau penyesatan secara umum. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena alasannya Tawaifil batiniyah tadi. Ada kelompok-kelompok batiniyah, kelompok-kelompok sesat yang sebelumnya menempati negeri Syam, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan terjadinya tabdil, penyelewengan di dalam usulul Islam wa furu'ih, di dalam pokok agama Islam dan juga cabangnya. Kemudian di sini beliau menjelaskan waqad sa'alani jama'atun min ahliha wa min ghairi ahliha an aktuba lahumul jawab lima yus'alu anhumul 'abdu yaumal hisab min haqqillahi 'alal 'ibad. Ya. Jadi sebagian orang dari penduduk Syam dan juga luar Syam itu memohon atau meminta kepada Syekh Abdul Aziz untuk menuliskan jawaban atau balasan terhadap permohonan tersebut berkenaan dengan 5 yus'alu anhu al-'abdu yaumal hisab. Meminta kepada Syekh Abdul Aziz At-Tarifi untuk menuliskan suatu permasalahan yang mana hal tersebut akan ditanyakan suatu saat di hari kiamat. Min haqqillahi 'alal ibad, yaitu berkenaan dengan hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Allazi wassa bihi Nuha wan nabiyyin min ba'dih, yang mana hal tersebut Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga kepada para nabi setelahnya. Wallazi khutimat bihi risalatul Islamil munazzalah 'alan nabiyyil ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang mana dengannya risalah Islam ditutup. Risalah Islam yang diturunkan kepada nabi yang ummi, yang tidak baca tulis, yaitu Nabi Muhammad. Dengan hal tersebut risalah tadi ditutup. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syura. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Asy-Syura ayat 13, yang mana artinya dialah Allah yang telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ya, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, hendaknya kalian menegakkan agama, keimanan dan ketakwaan, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian berpecah belah dalam agama. Jadi yang pertama, di dalam kitab ini kita akan membahas hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba berkenaan dengan akidah tentunya. Kemudian juga wasiat yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh dan kepada para nabi setelahnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, ya, yaitu untuk menegakkan agama dengan keimanan dan ketakwaan, wala tatafarraqu fih, dan juga jangan berpecah belah dalam agama. Kemudian di sini nih dijelaskan wa ma'a kathratis syahawat wal matami' kathratil ahwa, bersamaan dengan banyaknya syahwat, hawa nafsu, wal matami', al matami' itu jamak matma'. Matma' yaitu sesuatu yang diinginkan, yang kita tamak terhadap hal tersebut. Kathratil ahwa, maka akan banyak juga hawa nafsu. Syahwatnya banyak, keinginannya banyak, maka hawa nafsu pun akan menjadi banyak. Wa ma'a kathratil ahwa tanawwa'atil ara, dan ketika hawa nafsu itu menjadi banyak, maka pandangan dan pemikiran pun akan beragam, karena hawa nafsunya berbeda-beda atau banyak. Kemudian pandangan dan pemikirannya berbeda. Berbeda ketika misalkan hawa nafsunya tidak ada, maka akan sepakat atau kita akan memandang hanya satu pandangan, pemikiran hanya satu. Tapi kalau
hawa nafsunya sudah banyak ya, kemudian syahwatnya juga besar, itu akan menjadi sebab perpecahan. Wa ma'a kathratil ara' ta'addadatit tawaif wal firaq. Dan ketika pemikiran dan pandangan itu banyak, maka kelompok dan juga sekte itu akan banyak juga ya. Sebagaimana yang kita lihat, semakin jauh umat Islam dari zaman para sahabat, zaman Nabi sebelum itu, kita akan dapati banyak perpecahan, banyak kelompok-kelompok sesat. Dan itu semua hasil dari hawa nafsu. Ketika hawa nafsunya besar, maka itu akan melahirkan perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Yang mana perbedaan pendapat ini perbedaan pendapat yang tercela, bukan perbedaan pendapat yang mahmud, terpuji. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan pemikiran, sehingga ketika pemikiran dan pandangan tersebut berbeda, jelas akan melahirkan banyak kelompok dan juga sekte-sekte di dalam agama. Walamma dha'afa al-lisan al-arabi 'inda ahlihi wa ghairihim sahula al-iqna' bit-ta'wilat wasyubuhat. Nah, kemudian juga ketika bahasa Arab semakin lama semakin melemah, baik dari lisan orang Arabnya ya, penutur asli bahasa tersebut mereka lemah dalam bahasa Arab, dan juga yang selain orang Arab juga lemah bahasa Arabnya, maka itu akan memudahkan mereka untuk menerima tafsiran-tafsiran yang nyeleneh dan juga syubhat, kerancuan. Itu akan lebih mudah untuk mereka terima karena bahasa Arabnya semakin lemah. Wa ijadu taswigot minal ahadits wal ayat. Ya. Dan gampang mengesahkan dan menerima hadis-hadis dan ayat. Maksudnya menerima hadis yang belum tentu valid, belum tentu sahih, ya bisa jadi itu palsu, dan juga mudah dalam menerima tafsiran ayat. فإذا كانت الفرق الأولى في القرن الأول وما بعده سهل عليها ذلك فهو لمن بعدهم أيسر وأسهل. Ketika kelompok-kelompok terdahulu, maksudnya yang ada pada zaman sahabat dan juga setelahnya yaitu zaman tabi'in, itu mudah menyebar disebabkan lisanul arabi atau bahasa Arabnya semakin melemah, maka pada zaman-zaman setelah zaman para sahabat, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, setelah zaman mereka ini akan lebih mudah lagi. Jadi tafsiran yang nyeleneh, syubhat atau kerancuan di dalam agama Islam itu akan lebih mudah menyebar. Karena terdahulu saja, zaman terdahulu saja, maksudnya tabi'in dan para sahabat saja ada yang seperti itu, maka yang setelahnya itu akan lebih banyak dan lebih mudah untuk menyebar. Mawujidatis syahawat wa syubuhat fa inna syubhata innama hiya syahwah. Ya. Karena sesungguhnya syubhat itu, yang mana syubhat menjadi sumber dari kemunculan kelompok-kelompok sesat tadi, sesungguhnya dimulai dari syahwat. Dari syahwat kemudian menjadi syubhat. Tsumma takunu syubhatan. Jadi syahwat dulu kemudian menjadi syubhat. Tsumma takunu madhaban matbu'an. Kemudian menjadi suatu madhab yang diikuti. Kalau kita lihat misalkan Khawarij itu dimulai dengan syahwat. Dari syahwat kemudian menjadi syubhat. Kemudian setelah menjadi syubhat ada pengikutnya. Ada pengikutnya kemudian menjadi madhab tersendiri yang diikuti banyak orang. Tsumma ya'khudhuhan nasu ala akhiri haliha. Kemudian orang yang setelah mereka menjadikan madhab tersebut atau mengambil madhab tersebut ala akhiri haliha, dalam keadaan yang sudah matang, sudah jadi kelompok tersendiri gitu. Bukan berupa syahwat lagi, tapi sudah menjadi suatu madhab yang diikuti. Wala ya'rifuna awwalaha. Dan mereka tidak tahu awalnya dari madhab tersebut. Madhab tersebut awalnya adalah syahwat yang menjadi syubhat kemudian menjadi suatu madhab yang diikuti atau suatu pemikiran yang diikuti.
Dan semuanya seperti itu. Misalkan liberalisme, ya. Awalnya dari syahwat, kemudian menjadi syubhat, dan akhirnya menjadi suatu pemikiran yang diikuti. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, dan sebagainya, pada awalnya itu adalah suatu syahwat, kemudian menjadi syubhat, dan dari syubhat tersebut menjadi suatu pemikiran, dan akhirnya menjadi suatu kelompok atau mazhab yang diikuti. Allah Ta'ala berfirman, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَذَكَرَ الْهَوَى الَّذِي صَارَ كِبْرًا ثُمَّ صَارَ تَكْذِيبًا فَعَدَاوَةً. Misalkan di dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 87, Allah Ta'ala berfirman, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. Apakah setiap kali datang seorang rasul kepada kalian dengan membawa suatu risalah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, pada akhirnya kalian akan sombong, ya, congkak, angkuh kepada rasul tersebut, dan kemudian pada akhirnya fafariqan kadzabatum, sekelompok dari kalian mendustai risalah tersebut yang dibawa si rasul tadi, dan sebagian dari kalian taqatulun, membunuh para rasul. Maksudnya bagaimana? Di dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala fadzakaral hawa alladzi shara kibran. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa hawa nafsu itu menjadi sebab adanya kibar, sombong, angkuh, tidak mau menerima wahyu atau risalah, tidak mau menerima kebenaran. Pada awalnya berupa hawa nafsu. Ketika seseorang tidak mau menerima kebenaran, penyebab awalnya adalah karena ada hawa nafsu di diri orang tersebut. Kemudian orang tersebut pada akhirnya sombong, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian setelah itu, tsumma shara takdziban, menjadi mendustai. Dia telah sombong, pada akhirnya mendustai kebenaran tersebut. Kemudian setelah mendustai kebenaran tersebut, fa'adawah, menjadi permusuhan. Dia akan memusuhi kebenaran tadi. Jadi seperti itu semuanya. Dimulai dari adanya hawa nafsu di diri seseorang, kemudian dari hawa nafsu tersebut menjadi kiber, kesombongan, keangkuhan untuk menerima kebenaran. Kemudian setelah itu menjadi takdzib, mendustai kebenaran tersebut. Setelah dia tidak mau menerima kebenaran, akhirnya dia mendustai kebenaran, dan pada akhirnya dia memusuhi kebenaran tadi. Wa hakadha takunul milal wal afkarul dhallah fi kulli ummah. Dan seperti itu siklus terjadinya kesesatan, ya, pemikiran yang sesat, agama yang sesat, sekte sesat di setiap umat. Siklusnya seperti itu. Diawali dari hawa nafsu, kemudian menjadi kiber, angkuh, tidak mau menerima kebenaran, kemudian setelah itu mendustai kebenaran, dan pada akhirnya memusuhi kebenaran. Semuanya terjadi seperti itu, siklusnya sama. Jadi kalau kita lihat banyak kelompok-kelompok sesat, itu diawali dari syahwat, diawali dari hawa nafsu. Kemudian setelah itu menjadi sombong, tidak mau menerima kebenaran, dan setelah itu mendustai kebenaran tersebut, dan setelah mendustai kebenaran dia akan memusuhi kebenaran tadi. Kalau kita lihat misalkan kesesatan yang terjadi mengenai gender, lesbian, homo dan sebagainya, mereka bermula dari hawa nafsu, dari syahwat, menyukai sesama jenis. Kemudian mereka angkuh, sombong, tidak mau menerima kebenaran bahwa hal tersebut adalah suatu kesesatan, suatu hal yang nyeleneh, tidak benar. Mereka tidak mau menerima hal tersebut, dan akhirnya mereka akan mendustai segala hal yang memusuhi mereka. Kebenaran yang memusuhi mereka akan mereka dustai dan tidak akan mereka terima. Misalkan ada riset ilmiah bahwa
hubungan sesama jenis itu tidak sehat, mereka akan mendustai hal tersebut, padahal riset ilmiah. Kemudian pada akhirnya mereka akan memusuhi kebenaran tadi. Ini salah satu contohnya. Kemudian di sini Syekh Abdul Aziz At-Tarifi menjelaskan, wallahu anzalal haqqa wal huda ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa man aradahu naqiyan. Allah Ta'ala itu menurunkan kebenaran dan juga petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seseorang yang dikehendakinya dalam keadaan yang bersih. Jadi al-haq, kebenaran, dan juga al-huda, petunjuk itu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam keadaan bersih, suci. Maksudnya bersih dari kotoran. Kotoran ini maksudnya adalah pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang tidak sesuai. Dia bersih, murni, tidak tercampur apapun. Kebenaran tersebut dan petunjuk tersebut tidak bercampur pemikiran apapun yang dapat merusak atau mengkotori kebenaran tadi. Seperti itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Falyakhudhu min usulihil ula qabla an tukaddirahu al-uqul. Maka hendaknya seseorang yang dia menginginkan kebenaran dan petunjuk yang bersih tadi, hendaknya dia mengambil dari sumber pertamanya. Sumber pertamanya yaitu Nabi Muhammad. Pertama dari Al-Quran, kemudian kedua dari hadis. Karena Al-Quran adalah firman Allah dan kedua hadis adalah sabda Rasulullah. Qabla an tukaddirahu al-uqul. Sebelum kebenaran dan petunjuk tadi makin lama akan ternodai, terkotori oleh akal manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Allah Ta'ala menurunkan kebenaran dan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang murni, bersih dari segala kesesatan. Kemudian wahyu tersebut, kebenaran tersebut berupa Al-Quran, ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, itu pasti akan diriwayatkan ke generasi berikutnya, orang-orang setelah zaman sahabat, setelah para sahabat, setelah para tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, semakin lama tentu ayat dan juga hadis akan dipahami berbeda. Setiap orang memahaminya berbeda sesuai dengan kadar keilmuan masing-masing, sesuai dengan kadar keilmuan mereka mengenai istinbat, hukum, mengenai bahasa Arab, mengenai usul fikih, mengenai ilmu Al-Qur'annya, ilmu hadisnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, dan sebagainya. Itu akan berbeda. Maka jika seandainya kita menginginkan kebenaran dan juga petunjuk tersebut dalam keadaan yang bersih, murni, sebagaimana Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, ya hendaknya kita mengambilnya langsung ke sumber pertamanya, yaitu Nabi Muhammad dan juga para sahabat, karena itu akan lebih murni. Dan di sini Syekh Abdul Aziz At-Tarifi memberikan permisalan. Fal wahyu kalma. Wahyu itu seperti air. Wahyu seperti air. Wal uqul kal awani. Dan akal manusia seperti bejana. Anzalallahu al-wahya fa wada'ahu fi qalbi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, thumma wada'ahu an-nabiyyu fi as-sahabah, thumma wada'ahu as-sahabatu fi at-tabi'in, wa kullama zada ifraghan zada kadaran. Jadi simpelnya, wahyu itu seperti air dan akal manusia seperti bejana, seperti wadah. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kemudian Nabi Muhammad SAW riwayatkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya meriwayatkan wahyu tadi berupa Al-Quran dan Sunnah kepada para tabi'in. Kemudian karena wahyu ini adalah seperti air, kemudian akal manusia seperti bejana atau wadah. Kalau kita lihat bejana atau wadah yang kosong, yang dia belum diisi air, biasanya ada debu.
Dan air ini sejernih apapun, jika dituangkan dari satu bejana ke bejana yang lain yang semuanya kosong dan berdebu tadi, pasti lambat laun sampai pada titik bejana tertentu dia akan kotor, karena setiap bejana dia memiliki debu, kotoran, sehingga ketika sampai di titik bejana tertentu dia akan kotor. Walaupun air tadi pada titik tertentu atau titik awal, air tadi pada titik awalnya bersih, tapi karena terus dialirkan ke bejana-bejana kosong yang semuanya itu ada debunya, pada akhirnya di bejana terakhir akan kotor. Jadi seperti itu permisalan wahyu. Wahyu ini ketika pada Nabi Muhammad dan para sahabatnya dia masih bersih, tapi karena dialirkan langsung atau dialirkan terus ya ke generasi berikutnya, dipahami oleh generasi berikutnya berbeda, pada akhirnya wahyu tersebut akan berbeda pula pemahamannya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya pada awal diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabat, dipahami A, tapi pada generasi terakhir malah dipahami Z misalkan, berbeda jauh. Jadi seperti itu maksudnya. Maksud Syekh Abdul Aziz di sini, wahyu itu seperti air. Kalau kita menginginkan wahyu yang dia masih bersih, pemahamannya masih benar, ya kita ambil dari para sahabat. Bukan orang-orang yang tidak jelas. Apalagi pada zaman ini yang mudah sekali untuk menafsirkan dan menjelaskan hadis sesuai pemahaman masing-masing, yang tidak ada sandaran dari pemahaman para sahabat atau para ulama sebelumnya, apalagi para sahabat. Seperti itu. Jadi setiap kali wahyu itu diriwayatkan kepada orang-orang, kemudian dipahami dengan pemahaman yang berbeda, pada akhirnya akan kotor juga pemahamannya. Seperti itu. Kemudian di sini beliau menjelaskan fa asahul awani wa anqaha al-ina'ul awwal. Maka bejana atau wadah yang paling bersih yaitu wadah yang pertama, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Karena Nabi Muhammad kan meriwayatkan kepada para sahabat, menjelaskan kepada para sahabat langsung, maka itu yang paling jernih. Berbeda ketika seperti permisalan tadi, wahyu diriwayatkan ke A, B, C, D sampai generasi ke sekian, tentu pemahamannya akan berbeda. Karena air saja ketika dituangkan ke wadah yang kosong, yang dia berdebu, kemudian dituangkan lagi ke wadah kosong lainnya, seperti itu terus sampai beberapa wadah kosong yang juga berdebu, pada titik akhir dia akan kotor, padahal di awal dia bersih. Seperti itu. Kemudian di sini beliau membawakan suatu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana amanatun li ashabi." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya adalah amanah. Amanah adalah jamak dari kata amin yang berarti hafiz, penjaga. Li ashabi, saya adalah penjaga bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Jika seandainya saya telah meninggalkan mereka, yaitu dengan kematian, akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah Nabi itu penjaga bagi para sahabat, bagi para sahabatnya dari bencana, dari mara bahaya, dan juga dari kesesatan dan dalam agama. Maka ketika Nabi Muhammad wafat, akan datang kepada para sahabat apa yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu berupa munculnya atau mulai munculnya kesesatan, kebid'ahan, ya,
kesalahan di dalam memahami agama dan sebagainya. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Maksudnya setelah generasi setelah para sahabat, itu tabi'in dan generasi berikutnya. Kenapa disebut penjaga bagi para umat Nabi Muhammad? Karena para sahabat memiliki pemahaman yang paling baik terhadap agama, karena mereka mengambil langsung pemahaman berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengetahui asbabun nuzul, asbabul wurud ya, dalam ayat dan juga hadis, sehingga mereka memiliki pemahaman yang tepat dan juga baik berkenaan dengan agama. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, maka ketika para sahabat itu meninggalkan atau wafat, akan datang kepada umatku, kata Nabi Muhammad, akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu munculnya kesesatan, kebid'ahan, ya khurafat dan sebagainya, fitnah, peperangan dan juga sebagainya. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemahaman yang paling baik berkenaan dengan Al-Quran dan hadis adalah pemahaman para sahabat. Karena kata Nabi Muhammad, ashabi amanatun li ummati, para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Penjaga dalam segi atau dalam aspek pemahaman berkenaan dengan agama, cara ibadah yang paling tepat, ya, terjaga dari fitnah dan sebagainya. Oleh karena itu, sahabat memiliki atau dijamin memiliki pemahaman yang paling baik berkenaan dengan Al-Quran dan juga Sunnah, atau pemahaman berkenaan dengan agama secara umum. Fad-dinu la yukhadhu illa minal wahyi kitaban wa sunnatan. Maka agama itu enggak diambil kecuali dari wahyu, baik wahyu tersebut berupa Al-Quran ataupun berupa hadis. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ وَآيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Dialah Allah yang telah mengutus pada umat al-ummiyin, umat al-ummiyin yang tidak baca tulis, maksudnya Quraisy, bangsa Arab, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatih, wa yuzakkihim, yang mana dia membacakan kepada mereka, kepada kaum tersebut, ayat-ayat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan juga mengajarkan mereka Alkitab yaitu Al-Quran, dan juga Al-Hikmah yaitu As-Sunnah atau hadis. Wa kullu ilmin fid din min ghairihi ma jahlun, kata Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Jadi setiap ilmu di dalam agama yang tidak bersumber dari Al-Quran dan juga hadis pada dasarnya bukan ilmu, akan tetapi jahal, kebodohan. Itu bukan ilmu tapi jahal. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa ketika kita mengambil agama kita dari Al-Quran dan juga Sunnah, hadis, itu bukan berarti kita menafikan pemahaman para ulama. Kita tidak menafikan pemahaman para ulama, karena mereka lebih paham mengenai Al-Quran dan juga Sunnah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, wahyu itu bagaikan air dan akal manusia bagaikan wadah kosong yang kotor karena debu. Nah, seandainya kita mengambil langsung Al-Quran dan hadis tanpa pemahaman dari para sahabat, tabi'in, para ulama, yaitu akan seperti kita bejana terakhir, bejana paling kotor, karena kita tidak berada di generasi para sahabat. Pada akhirnya ketika kita memahami wahyu pun tidak dengan pemahaman yang benar, tapi malah merusak wahyu tadi, karena wahyu seperti air dan akal kita seperti bejana yang kotor.
pada akhirnya pemahaman kita terhadap wahyu rusak seperti air yang kotor karena bejana yang kotor tadi. Kemudian di sini dijelaskan wa ashahul fahmi lil wahyi fahmus sahabah radhiyallahu anhum. Dan pemahaman paling tepat berkenaan dengan agama atau berkenaan dengan wahyu, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis, adalah pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa nahnu dzakiruna ma dalla alaihi al-wahyu. Dan kita mengacu atau menyebutkan ma dalla alaihi al-wahyu, apa yang disebutkan atau apa yang ditunjukkan oleh wahyu tadi. Wa atbaqa alaihi fahmus sahabah wa ajma'at alaihi khairul quruni fanaqul. Dan di sini maksudnya adalah kita akan mengacu atau menyebutkan apa yang dijelaskan atau yang ditunjukkan wahyu kepada hal tersebut, maksudnya di dalam kitab ini. Jadi nanti setelah ini Syekh Abdul Aziz At-Tharifi akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berkenaan dengan akidah. Wa atbaqa alaihi fahmus sahabah, dan juga yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wa ajma'at alaihi khairul qurun, dan juga yang disepakati oleh generasi terbaik dari umat Islam, yaitu para sahabat dan juga tabi'in dan atba'ut tabi'in. Fanaqul, maka kami katakan. Nah, maksud dari maka kami katakan di sini adalah Syekh Abdul Aziz akan memulai pembahasan tadi, pembahasan akidah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat dan juga generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karena setelah itu fanaqul di sini disebutkan faslun awal, pasal pertama. Dan sekian, kita akan melanjutkan pembahasan pasal pertama ini di pertemuan berikutnya. Inti dari pembahasan muqaddimah ini adalah bahwa kitab ini akan menjelaskan permasalahan yang mana itu akan ditanyakan di hari kiamat kelak, berupa hak Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hambanya, dan juga berkenaan dengan wasiat Allah Ta'ala kepada para nabi, yaitu hendaknya kita mendirikan agama dengan keimanan dan ketakwaan, dan juga hendaknya kita tidak berpecah belah, berbeda pendapat dalam hal tersebut. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya syahwat itu dapat menjadi syubhat. Kemudian syubhat pada akhirnya akan menjadi suatu mazhab, suatu pemikiran yang pada akhirnya memiliki banyak pengikut, maka menjadi suatu kelompok tertentu. Contohnya seperti tadi, Khawarij, Murji'ah, Jabriyah, Qadariyah dan sebagainya, Syiah, Rafidhah dan sebagainya. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwa hendaknya kita kalau ingin mendapatkan kebenaran dan juga petunjuk yang murni, yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan juga Rasulnya kehendaki, ya hendaknya kita mengambil wahyu atau kebenaran tadi dari sumber pertamanya. Dari sumber pertamanya yaitu para sahabat, atba'ut tabi'in, tabi'in sebelum itu baru atba'ut tabi'in, dan generasi salaf. Karena wahyu bagaikan air dan akal bagaikan bejana yang kosong, yang mana biasanya bejana kosong itu ada debunya. Setiap kali air akan dialirkan kepada bejana yang kosong tadi, kemudian ke bejana berikutnya sampai ke beberapa bejana, pasti akan kotor juga airnya. Maka air yang terbersih adalah yang di bejana pertama. Maka hendaknya kita mengambil wahyu dari sumber pertamanya. Seperti itu. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa pemahaman yang paling tepat berkenaan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah pemahamannya para sahabat. Dan kemudian beliau mentakkid atau memperkuat lagi bahwasanya pembahasan-pembahasan akidah yang akan dijelaskan setelah muqaddimah ini itu sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan sebelum itu sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagaimana perkataan beliau, kullu ilmin fid din min ghairihi ma jahlun. Karena ilmu
apapun di dalam agama yang tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah adalah kebodohan. Maka pasti di dalam kitab ini beliau akan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan di sini, dia akan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa di sini ada 15 pembahasan yang semuanya berkenaan dengan akidah, dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya sebelum mulai masuk ke pembahasan pasal pertama. Dan pertemuan pertama ini kita cukupkan, semoga bermanfaat. Apa yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.